Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami berterima kasih atas kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan presentasi online ini. Sebelumnya, saya Rahma Maulana Tika, NIM 2001010020. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang anggota, yaitu Septianingrum sebagai pemateri, Emi Septianingsih sebagai pemateri, dan saya sendiri Rahma Maulana Tika sebagai moderator sekaligus pemateri. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Topik Penelitian Ilmiah Sistem Rujukan dalam Karya Ilmiah. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Septianingrum dan dilanjutkan oleh Emi Septianingsih. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema topik penelitian karya ilmiah dan cara mendapatkan topik penelitian. Nah, di sini saya akan menerangkan pada poin A, yaitu identifikasi topik penelitian. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu nih apa sih itu topik. Nah, untuk yang pertama, topik adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam suatu karya ilmiah. Dan untuk yang kedua adalah topik penelitian. Topik penelitian adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dijadikan lapangan penelitian. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan kita sebelum melakukan penelitian nih. Yang pertama adalah topik yang kita pilih tidak jauh dari jangkauan atau sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya adalah topik yang kita pilih harus berada dalam jangkauan, berarti kita memilih topik tersebut tidak harus jauh-jauh dengan luas, dan kita harus mempertimbangkan kemampuan kita seperti jumlah personil kita sedikit atau banyak, kemudian lamanya penelitian, dan yang terakhir adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, selanjutnya adalah tersedianya data untuk membahas topik. Sebelum membahas topik, kita harus menyediakan data-data yang akurat agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah topik menarik untuk diteliti. Nah, topik menarik untuk diteliti, saya mencari contoh yaitu reproduksi wanita usia dini. Itu sangat menarik dan sangat bagus untuk kita teliti karena dapat memberikan wawasan untuk para wanita di luar sana agar terinspirasi untuk menjadi wanita berkarya. Nah, yang keempat adalah topik cukup penting untuk diteliti. Topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Nah, seperti tadi contohnya reproduksi wanita usia dini. Nah, itu sangat penting untuk diteliti untuk memberikan wawasan kepada para wanita Indonesia agar mereka lebih mengetahuinya. Untuk poin B, yaitu sumber-sumber pencarian dan penemuan topik penelitian. Nah, yang pertama adalah penelitian yang sudah ada sekurang-kurangnya harus ditampung agar kita bisa melakukan penelitian berikutnya. Dan untuk yang kedua adalah pengamatan di lapangan. Nah, pengamatan di lapangan yaitu kita harus melakukan pengamatan di lapangan agar kita dengan mudah untuk menemukan ide-ide yang akan kita bahas. Nah, untuk yang ketiga adalah melalui diskusi-diskusi ilmiah, seminar atau kuliah maupun pertemuan ilmiah lainnya. Maksudnya adalah kita dapat menemukan topik ini dari hasil kuliah atau dari seminar. Nanti kita akan menyimpulkan topik yang akan diteliti. Dan yang terakhir adalah dosen dari para peneliti dan para ahli. Hendaknya kita harus berkonsultasi dengan mereka karena mereka lebih bertanggung jawab dan lebih menguasai pada hal tersebut. Nah, sumber pencarian topik ini digunakan untuk mencari data awal penelitian. Data awal adalah data yang digunakan untuk menampung topik yang dipilihnya. Nah, mungkin itu yang
dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Emi Septianingsih. Untuk Emi Septianingsih dipersilakan. C. Merumuskan judul penelitian. Merumuskan judul penelitian merupakan kegiatan kedua setelah ditentukannya topik. Judul merupakan hal penting dalam karya ilmiah, sebab tanpa judul, karya ilmiah tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah. Untuk merumuskan dan kemudian membuat judul penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Judul harus dirumuskan dengan singkat, searah, dan konsisten dengan topik penelitian. Yang kedua, rumusan judul diusahakan dapat menarik minat pembaca sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membaca. 3. Judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan 1. Sifat dan jenis penelitian, 2. Objek penelitian, 3. Subjek penelitian, 4. Lokasi penelitian, 5. Waktu penelitian. D. Topik penelitian yang baik. Ciri-ciri topik penelitian yang baik yaitu 1. Urgen untuk diteliti. Di masyarakat kita dapat menjumpai banyak topik atau permasalahan yang perlu diteliti, namun ada yang mendesak dan belum mendesak untuk ditangani, baik dari segi jangkauan kegunaannya maupun dari segi keterlaksanaan prosedurnya. 2. Topik harus menarik perhatian penulis. 3. Menghasilkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. 4. Sumbangan bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. 5. Topik yang aktual. Topik penelitian yang aktual jelas akan lebih baik daripada topik yang sudah usang. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh penelitian sebelum melakukan topik penelitian yaitu manajemen topik, sequence of topic, apakah topik tersebut dapat diselidiki, penelitian yang sudah ada acara, diskusi, seminar, ataupun kuliah-kuliah. Dalam merumuskan judul penelitian, ada beberapa hal yaitu rumuskan menggambarkan isi, rumusan judul harus menggunakan bahasa yang baik dan benar,